Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat wal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah masih perkenankan kita untuk terus mendapatkan karunia, nikmat, serta rahmat dan keutamaannya. Dan kebetulan saya diberikan tugas lagi. Dan sebenarnya materi yang saya sampaikan ini saya nggak tahu apakah cukup waktunya. Tapi kita memohon kepada Allah agar Allah tambahkan kepada kita pemahaman, keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan lisan ini untuk mengatakan dengan benar dan menjadikan semuanya bermanfaat dan mendapatkan keridhaan di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita bahas dan kita angkat kali ini adalah berbenah dalam menuntut ilmu. Ini sebuah request ya, atau permintaan ya, agar mungkin mahasiswa, sebenarnya menuntut ilmu bukan hanya untuk mahasiswa, saya sendiri ya, termasuk saya sendiri ya, agar kita bisa meluruskan apa yang bengkok, agar bisa kembali ke jalur lagi yang benar, agar tidak salah tujuan, maka perlu berbenah kemudian menata ulang. Dan tema ini bukan tema yang mungkin sederhana sebenarnya pembahasannya ya. Tapi kita mohon agar Allah jadikan kemudahan di sana. Baik. Berbenah dalam menuntut ilmu. Sebelum memulai berbenah, tentu saja kita perlu menata yang pertama di dalam menuntut ilmu ini. Salah satunya adalah niatan-niatan di dalam menuntut ilmu. Dan saya suguhkan hadis-hadis yang berbicara tentang niatan-niatan menuntut ilmu yang tidak seharusnya dimiliki atau dibawa ketika menuntut ilmu. Ya. Di sini sebenarnya banyak sekali ya hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut. Ya. Saya coba gabungkan riwayat-riwayatnya ya, dan coba ambil faidah yang terdapat dalam semua riwayat ini. Memang menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju ke surga dan jalan termudah.
Tapi ternyata di dalam Islam berlaku segala sesuatu yang berharga, yang berat, bernilai, ya, pasti ada resikonya. Dan pasti susah di dalam menempuhnya. Kullu syai'in nafis, so'uba tahsilu. Segala sesuatu yang bernilai, berharga, itu pasti susah. Ya, nggak mudah. Ada resiko juga. Maka sebagai mana ilmu bisa mengantarkan ke surga, ternyata ilmu juga bisa menjadi jalan dalam dia menuju penggaliannya ke dalam neraka. Wal iyadzubillah. Salah satunya kita coba baca hadis-hadis tentang menuntut ilmu ini. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa dia menuntut ilmu, tapi tujuannya adalah agar bisa mensejeri, agar bisa dianggap, agar bisa berbangga, agar bisa jaro yujari itu maknanya ya sama gitu ya. Agar bisa dianggap ulama ya. Atau dalam riwayat lain liyubahia, untuk mubahah, berbangga ya. Jadi dari sini kita paham menuntut ilmu itu bukan untuk bangga-banggaan. Bukan agar disebut nanti sejajar ulama biar disebut ulama, biar disebut alim, biar disebut ustadz. Atau mungkin disebut penuntut ilmu itu sendiri. Ya. Bukan itu tujuannya. Ya. Auliyumariya bihis sufaha, atau untuk miro. Miro itu maknanya berdebat, jidal. Ya. Terutama yang diajak debat ini orang yang nggak lebih tahu dari dia. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya untuk ngalahin dia, kan dia lebih pinter gitu. Ya. Nanti akhirnya dia mau sekakmat orang ini. Ya. Bukannya digunakan untuk menunjukkan kepada hidayah, tapi justru membuat dia lari dari hidayah. Ya. Bukannya dia harusnya menyadarkan sebagai orang yang lebih tahu untuk memaafkan dan memaklumi orang yang belum mencapai pengetahuannya. Ya. Tapi yang ada dia dendam. Kadang-kadang dulu pernah disalahin. Dia punya sakit hati, sekarang dikasih dalil yang banyak. Sambil rasakan. Au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih. Atau untuk memalingkan muka manusia kepada dirinya. Maknanya ya dia ingin pujian, ingin sanjungan, ingin eksis, terkenal, ingin dianggap, ingin sorot lampu, ingin panggung, ya. Ingin ya semacam itulah, ya. Ingin diikuti, ya. Ya. Ternyata apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bukannya dia dapat surga, tetapi justru dia mendapatkan neraka. Adkhalahullahu nar. Allah masukkan dia ke neraka. Dalam riwayat lain, au yuksira bihil ulama, saya kasih yang lafal-lafalnya sedikit berbeda sehingga nanti kita itu istilahnya tahu gambarannya lebih luas, contoh-contohnya gitu ya. Ya. Baik. Lihat, untuk memperbanyak ulama maksudnya gimana sih? Ya maksudnya agar ya saya jadi ulama ya. Nanti kalau jadi ulama itu begini begitu gitu ya. Ya. Baik. Jadi dia tujuannya agar disebut ulama, dan memang dalam hadis lain disebut orang yang pertama kali disungkurkan wajahnya di neraka bukanlah pezina, pemerkosa, perampok, tapi orang yang di dunia disebut dengan orang-orang yang subhanallah lahirnya indah. Ya. Disebut alim faqad qila, benar-benar disebut dia oleh manusia tentu saja. Au
Litakhayyaru bihil majalis. Takhayyar itu maknanya ya bisa untuk milih-milih majelis ya. Ikhtaro yakhtaru maknanya ya pilih yang ini saja. Nah, yang itu begini begitu. Ya. Ya sebenarnya ini mirip dengan yang pertama kayak bangga-banggaan begitu ya. Jadi dia mau bilang majelis sana itu nggak usah atau ya, sini aja ya. Atau dia Ustadz yang itu tuh retorikanya nggak bagus ya. Wah yang ini garing ya, ya pilih-pilih ya. Saya ya bukan gara-gara faktor lain tapi dia pilih-pilih nanti salah niatan ya. Au litahayyaru ya. Tahayyar ini kalau tahayyar ini maknanya istilahnya ya mirip lah sebenarnya ya. Sebenarnya maknanya itu mirip-mirip ya. Dan yang bawahnya juga mirip untuk narik ya, untuk ngajak gitu loh. Maksudnya itu sini saja sama saya gitu loh ya. Ya. Faman fa'ala dzalik fahuwa finnar ya. Faman fa'ala fanar semuanya yang melakukan kayak gini neraka. Atau liyusiba bihi 'aradad dunya. Untuk mendapatkan perbendaharaan dunia biar kaya ya. Biar dihargai ya. Biar apalagi dapat gaji besar ya. Kalau kamu sudah punya gelar tinggi ya, kamu tuh makmur ya. Kalau kamu itu di mana-mana dipanggil ya, manusia akan memuliakanmu. Wah ya, cari mulianya manusia. Man ta'allama ilman li ghairillah. Barang siapa belajar ilmu untuk selain Allah. Oh berarti menuntut ilmu itu emang harusnya untuk Allah saja, nggak ada yang lain. Nah ini kan udah jelas. Ya. Tanpa embel-embel. Ya. Au arada bihi ghairallah. Atau memang selain Allah. Apapun itulah. Ya. Namanya selain Allah itu ya. Pokoknya selain Allah. Ya. Udah. Ya. Kamu bukan mencari Allah tapi kamu mencari selain Allah. Dalam riwayat lain. Ya. Ini ada di Jami' li Akhlaqir Rawi milik Khatib Al-Baghdadi. Man ta'allamal hadis liyuhaddisa bihin nas. Barang siapa belajar hadis untuk ngasih tahu hadis manusia. Belajar itu ternyata dia tujuannya pengen ngasih tahu ya. Nanti aku pengen ngasih tahu dia, aku pengen ngasih tahu ini, aku pengen ngasih tahu ya. Lam yarah raihatal jannah. Dia enggak bisa mencium bau surga. Di riwayat yang lain dari Asar, kaifa yakunu min ahlil ilmi. Barang bagaimana bisa menjadi ahlul ilmi. Man yatlubul ilma liyuhaddisa bihi. Barang siapa yang dia mencari ilmu untuk ngasih tahu. Wala yatlubuhu liya'mala bihi. Tapi dia enggak mencarinya untuk mengamalkan. Oh, mengamalkan itu untuk Allah ya. Kalau bukan buat mengamalkan, bisa jadi cuman buat ngasih tahu orang. Oh, kalau ngasih tahu orang tuh nanti kenapa sih emang kalau ngasih tahu orang? Nah, pikir sendiri ya, nanti ada ujung-ujungnya ya. Makanya kadang-kadang kita harus melihat ujung dari segala perkara. Jangan terburu-buru dengan lahiriahnya. Dulu orang-orang soleh itu selalu menjaga kalbunya, meneliti niat-niatnya. Akhir dari ini tuh kemana? Ya. Kita ada renungan sedikit ini. Ya. Apa ujung dari pencarian ilmu itu? Ya. Katakanlah begini, Anda ini nyari terus ilmu, belajar, siang malam belajar, baca buku, terus gitu. Ya. Sampai ujungnya lah, katakan Anda menguasai ilmunya Imam Ahmad. Ya walaupun nggak bisa ya, saya juga nggak bisa. Atau sampai ilmunya Nabi lah, ya. Sampai kayak gitu. Terus mau ngapain? Pernah nggak terpikir, kalau saya sudah mencapai ini semua terus mau ngapain? Ya sebenarnya ujungnya dari awal apa? Ya untuk digunakan kan ilmu itu. Untuk diamalkan. Ya. Nah ini justru itu pertanyaannya.
Kenapa enggak sedari awal kita ngamalin? Ya. Artinya begitu dapat diamalkan, begitu dapat diamalkan harusnya gitu. Kalau memang ujungnya sampai ilmunya tertinggi saja, mentok itu akhirnya kita ngapain terus belajar terus ya kan tetap ada mentoknya ya, misalkan kayak ilmunya Nabi sudah sampai kayak gitu terus mau ngapain ya kan ngamal akhirnya ya. Lah kenapa enggak dari awal mengamalkan ya? Ya, kok cuman belajar saja mau kemana? Beda ya, harus ngerti nih. Padahal Nabi itu dikasih ilmu Allah juga terbatas. Allah katakan di sebuah ayatnya ya, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh ya Muhammad. Katakan ruh itu termasuk urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu enggak dikasih ilmu kecuali sedikit. Itu aja Nabi. Apalagi saya dan yang di atas saya. Ya tambah sedikit. Terus dari sini kita saja sudah paham. Kalau ini saja sedikit, kita itu berarti bukan banyak-banyakan. Ya. Secaranya begitu. Ya. Ya. Ada maksud yang lain. Ya. Bukan kita sekedar memperbanyaknya. Kalau enggak ya Allah sudah kasih sebanyak-banyaknya. Ya. Baik, kita jalan lagi. Pelan-pelan ya, karena pelajarannya saya takut kalau terlalu digas nanti kurang bisa paham. Nah, renungan ilmu lagi. Kenapa tuh kok ilmu itu ada apa diciptakan tuh kenapa? Ya. Pernah enggak berpikir ke sana? Ya. Nah, ini loh. Ilmu itu kan yang menyebabkan diutusnya utusan. Mursalin ya, membawa kalam Rabbul Alamin. Nah tujuannya apa? Ya tujuannya kenapa kita itu ada di sini. Ya. Ya. Kalau kita mau runut, sebenarnya sebagaimana penjelasan Imam Ibnul Qayyim, ya, bisa mungkin dimulai dengan surat Al-Fatihah situlah. Karena Allah itu maha terpuji, maha rahmat, terpuji kan maha mutlak baik ya. Segalanya terpuji, pasti dia baik. Berarti baik itu enggak mungkin membiarkan, pasti memberikan rahmatnya. Nah salah satunya apa ya, agar manusia ini ya tahu siapa yang menciptakan dirinya. Ya. Kalau enggak dikasih tahu gimana taunya? Ya enggak bisa tahu, karena apa? Akal dan panca indera manusia terbatas. Ya. Bisa enggak menggapai zat yang tanpa batas penciptanya? Enggak bisa. Wong kita itu melihat terlalu terang, ya, silau enggak kelihatan. Terlalu gelap, peteng gelap. Ya. Terlalu apa istilahnya terlalu besar, ya enggak juga. Terlalu kecil mikroba enggak juga sampai. Ada orang ngomong kanan, kiri, tengah, ya enggak paham. Terlalu kecil ya enggak bisa. Terlalu jauh enggak mudah. Terlalu dekat kebesaran malah bindeng ya. Budek ya. Terbatas akal. Enggak bisa. Ya. Cobalah yang terbatas menggapai terbatas saja kadang-kadang enggak sampai. Kisahnya Yusuf diingat. Ketika Imro'atul Aziz Zulaikha itu memanggil Yusuf keluar, kemudian ketemu oleh teman-temannya. Ya. Melihat ketampanannya Yusuf, kemudian ketampanannya ini bisa membuatnya lupa untuk enggak merasakan sedang apa ngiris-ngiris jarinya sendiri. Qulna hasya lillah ma hadza basyara. Enggak sadar. Ada enggak di antara jenengan yang pernah melihat paling tampan gitu, pasti mentok. Entah gambaran siapa gitu, enggak mungkin bisa di atasnya. Ya. Itu saja yang terbatas dengan terbatas, apalagi zat yang tidak terbatas. Enggak bisa. Ya, wong Musa mau mencoba saja, ya.
Rabbi arini anzur ilaik. Aku pengen lihat engkau ya Allah. Ya. Lan tarani, ya, enggak bisa, kamu enggak bisa lihat ya. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihat gunung samping itu. Kalau dia masih ada, engkau bisa lihat aku. Falamma tajalla, baru keluar hijabnya Allah cahaya. Langsung ya, membakar, menghancurkan gunungnya ambrol bubar ya. Musa wa kharra sa'iqa. Pingsan atau matilah maknanya sa'iqa itu. Enggak mampu ya. Berarti untuk membuat kita mengenal Allah butuh utusan. Karena yang mengerti Allah siapa? Ya cuman Allah sendiri sebenarnya. Wong manusia enggak bisa mencapai. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada yang bisa mencapainya berupa pandangan. Dan dialah yang menggapai pandangan-pandangan. Enggak sampai ya. Enggak ada yang tahu tentang Allah ya. Kecuali ya Allah sendiri ya. Nah, karena Allah ini maha terpuji, maha rahmat, enggak mungkin dibiarkan enggak ngerti ya. Ya Allah kirim utusan mursalin itu dari golongan malaikat, rasul, membawa kalamnya. Berarti kalamnya ini apa tujuannya? Ya untuk mengenalkan dirinya, ya, gitu kan? Makanya isinya kalau kita perhatikan innahu kana ya, innallaha ya, kana ghafurur rahima ya. Innahul alimul qadir wa huwas samiul alim wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh wa huwal ladzi marajal bahraini hada dan seterusnya itu kan cuman dia itu kan mengenalkan Allah. Paham ya? Kenapa? Lah kalau manusia enggak mengenal Allah, jadinya seperti apa? Jenengan diciptakan di bumi terus enggak tahu kemana kesana kemari, bingung ya. Saya mau pinjam istilahnya Nasor, kalau dia belum sadar itu dinamain domba tersesat ya. Sebenarnya di Al-Quran ada kayak hewan ternak mirip. Maknanya apa? Kalau hidup itu seperti hewan, yang dilakukan apa? Ya akhirnya karena nggak kenal penciptanya, hidupnya cuman memenuhi hawa nafsu. Makan, minum, bereproduksi, ya. Terus nyenengin dirinya. Nah, tersesat maknanya ya nggak kembali sama pemiliknya, kabur, ya kan? Nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi dia jauh pergi. Ya. Keadaannya seperti itu. Ya. Makanya Allah bilang mereka yang nggak kenal Allah ini nggak bisa melihat ya untuk memahami Allah ya dengan alat-alatnya tadi. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih parah buruknya dari binatang. Ya, karena nggak ngerti siapa penciptanya, siapa Tuhannya. Ya. Nah dari sini kita paham, itu tadi titahnya kan isinya pengenalan dirinya. Ya. Nah inilah yang disebut dengan asal ilmu. Asal ilmu itu yang mengenal Allah. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya atau pernah bertanya atau ditanya tentang ma'ruf. Ya. Imam Ahmad mengatakan ma'ahu aslul ilmi khasyatullah. Dia punya asal ilmu. Khasyatullah ya ma'rifatullah. Ya. Ibnu Rajab menjelaskan fa aslul ilmi rahimahullah al ilmu billah. Ilmu tentang Allah. Itu asal ilmu. Ya. Jadi bukan sekedar informasi, wawasan. Alladzi yujibu khasyatahu, yang membuatnya akhirnya jadi takut setelah kenal Allah, sifat-sifatnya dipelajari itu, perbuatannya kayak gini. Oh, yang membuatku selama ini selamat tuh ya ternyata tuh Allah loh, ya kan misalkan. Langsung dia takut. Ya. Itu kok ada orang nantang terus zalim terus kok tiba-tiba disambar geledek kan langsung takut ya. Jasadnya kok begini begitu. Oh, ya, itu asal ilmu sebenarnya ya. Wa mahabbatuhu, yang mewajibkan menjadikan nanti cinta Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin membersamai Allah, rindu ketemu Allah ya.
baru setelahnya. Karena asalnya mengenal Allah, ya ingin mengenal Allah sempurna ya harus mengenal apa yang Allah sukai, kan gitu ya. Kalau pengen cinta Allah kan nggak mungkin cinta nggak mengerti apa yang Allah cinta. Nah ini cabangnya ya. Summa yatsluhu minal ilm. Summa yatsluhu al ilmu bil ahkamilah wa ma yuhibbuhu wa yardohu. Apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Entah itu ucapan, amalan, keadaan, atau keyakinan. Nah, ini yang barangkali kadang kita belajar sekarang ini. Tapi khasyatullah, ilmu billah ini beda di kolbu. Ya. Nanti dipelajari masuk ke kolbu. Hubungannya ke sana. Jadi mengenal Allah menjadi asal. Darinya menjadi perlu mengenal apa yang disukai dan diridhoi Allah. Nah, ya, paham ya? Ini ilmu tujuannya ke sana nanti. Nah, dengan dasar ini ya, Allah berikan ayat-ayatnya ya. Ya. Ayat-ayatnya apa? Ayat-ayat Allah itu ada 2, ayat matluwah ya, yang dibaca itu Quran, hadis itu yang namanya syar'i, ayat syar'iyah juga ya. Atau yang kedua ayat masyhudah ya, ayat-ayat Allah yang kita lihat di sekitar kita ya. Gunung, langit, bahkan diri kita itu ya. Itulah ayat kauniyah ya. Ya takdir itu ya ayatnya Allah sebenarnya setiap perbuatan ya. Apa yang terjadi itu semuanya kalau kita renungi akan mengantarkan ke Allah. Kemarin saya sempat bahas ya. Bahkan rasa kecewa kita itu kalau dirunut-runut ya akan membuat kita kenal Allah bahwa oh harusnya yang diharapkan nggak bisa mengecewakan tuh hanya Allah kan gitu ya. Sebenarnya kan arahnya sana. Kalau dia mau mengambil pelajaran ya. Ya. Nah, ayat matluwah syar'iyah ya, ini kan semacam Quran ya. Namanya mau memahami Allah ya. Bisa nggak memahami Allah kalau nggak belajar membaca ayatnya yang ini? Bisa nggak kira-kira? Saya mau memahami ayat Al-Fatihah. Lawang Al-Fatihah saja belum bisa membaca. Kan nggak mungkin mau memahami merenungi Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihahnya saja ini A. Belum bisa merenungi, dia masih sibuk ya. Istilahnya membenahi lafal ya. Ya. Jangan membacanya, setelah membaca barulah dia bisa memahami. Benar ya? Kalau enggak bisa membacanya gimana memahami? Masih mau mau memahami susah. Ini asumsinya kita nggak kenal terjemah, belum ada ya. Kan nggak mungkin kita bisa memahami maknanya. Membacanya sih susah ya. Berarti kita perlu membacanya kan ya. Sebagai apa? Sarana untuk memahami. Memahami untuk apa? Ya mengenal Allah lagi kan gitu ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya. Ini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya. Wa hadhihi tilawah lafal, baca lafalnya itu wasilah wa thoriq. Itu perantaranya, jalannya. Wal maksud tetapi tujuannya at-tilawah al-haqiqiyah. Tilawah inti, tilawah hakiki. Apa itu? Wa hiya tilawatul makna wattiba'uh. Ya. Dia adalah tilawah makna. Karena kalau jenengan belum bisa membaca, masih sibuk dengan lafalnya. Gimana mau menurut? Ya. Lah masalahnya apa? Masalahnya itu sudah ngerti lafalnya, tapi kok nggak pernah ngerti maknanya. Padahal tujuannya memaknai, ya. Biar kenal siapa Tuhannya. Nah, cuman dia berhenti di lafal, nggak pernah kenal Tuhan. Sampai nggak ke tujuan? Belum sampai. Ya. Ya. Nah nanti mengkonsekuensikan jadi mengikuti. Ya. Ya. Fatilawatul Quran tatana walu tilawata lafdihi wa makna. Maka tilawah Quran itu mengandung 2. Watilawatul makna asyraf lebih mulia dari sekedar tilawah lafal.
itu nggak lebih unggul dari tilawah makna, karena maknanya mengantarkan kamu kenal Allah. Sedangkan kamu baca lafalnya belum tentu, kalau lafalnya doang ya nggak bertambah takut sama Allah, kan beda ya. Wa ahluha hum ahlul Qur'an, maka orang yang tilawah makna ini yang disebut ahlul Qur'an, yang dipuji di dunia di akhirat, maka mereka adalah ahlut tilawah dan mutaba'ah haqqan, ahli mutaba'ah secara sebenar-benarnya. Kemudian Ibnu Qayyim juga menjelaskan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian yang mengajar Quran dan mengajarinya ya. Maka mempelajari Quran dan mengajarkannya termasuk di sana mencakup mempelajari huruf dan mengajarkan huruf, mempelajari makna dan mengajarkan makna. Wa huwa, dan dia mengajari, belajar dan mengajarkan makna asyraf ismai ta'allumihi ya. Ismai ta'allumi, lebih mulia dari dua jenis kategori ini, dari belajar dan mengajarkan. Fa'inal makna huwal maksud, karena maknanya itu maksud, tujuannya mengenal Allah. Walafdu wasilah, tadi kalau nggak bisa baca kan masih sibuk. Setelah bisa baca ya harusnya pindah ya. Kok nggak pindah ya. Wa ta'allamul lafdil mujarrad wa ta'limuhu ta'allamul wasail wa ta'limuhu ya. Maka mempelajari lafal semata dan mengajarkannya itu mempelajari perantara ya. Wa ta'allumul makna wa ta'limuhu, mempelajari makna dan mengajarkan makna, ta'allamul ghayah ya. Itu mempelajari tujuan, maksud. Wa bainahuma, perbedaan derajatnya seperti perbedaan antara tujuan dan sarana ya. Ya tujuan ya sangat beda lah dengan sarana. Ibnu Taimiyah juga mengatakan yang senada rahimahullah, bal ta'allumu ma'anihi wal maksud al-awwal, dan mempelajari maknanya adalah tujuan yang pertama, inti, bita'limi hurufi, dengan mengajarkan hurufnya, lafalnya itu loh ya. Jadi tadi saya kasih gambaran bahwa ketika kita belum bisa membaca kan nggak bisa memahami, butuh latihan baca dulu. Nah setelah latihan baca ya jangan di situ saja, harus pindah ke pemaknaan. Karena tujuannya apa? Mengenal Allah, biar takut, biar semakin cinta, biar ngerti semakin dalam di kolbunya itu Allah, gitu loh ya. Ya. Nggak dari dulu kok lafal saja ya salah ya. Ya. Baik. Apa nggak boleh? Boleh. Belajar lafal boleh nggak? Boleh. Boleh buat yang baru belajar sama anak-anak. Kenapa? Karena yang baru belajar ya maklum, diudur. Anak-anak itu belum nyantol kalau disuruh belajar makna. Ya. Tapi kalau sudah tua, sudah lama, sudah bisa belajar, kok masih di situ saja? Ya. Kira-kira diudur atau enggak? Ya pikir sendirilah. Ya. Wong orang itu syariat 7 tahun perintahkan sholat, 10 enggak sholat, ya pukul. Nah, nek 20 tahun enggak sholat ya udah makin lama makin enggak diudur ya. Nah, ayat yang berikutnya yang Allah berikan untuk mengenalkannya adalah ayat masyhudah kauniyah ya. Ayat kauniyah atau ayat masyhudah ya. Allah jelaskan ya di dalam sebuah ayatnya, sanurihim ayatina, akan kami perlihatkan ayat-ayat kami kepada mereka. Nah itu ya. Di ufuk, di mana-mana sekitar mereka dan pada diri mereka sendiri. Ya tadi saya jelaskan cinta, kamu belajar benci, belajar kecewa itu ya nanti arahnya oh iya, harusnya yang dicintai Allah ya. Harusnya yang disandarin tuh Allah, ternyata ngarepin manusia kecewa. Berharap suami berubah ya, suaminya nggak berubah, tambah emosi, jengkel, marah-marah, ya salah sendiri. Wong yang dihartosinya Allah ya. Karena kamu berharap timbal balik dari pasanganmu, akhirnya kamu sendiri yang menderita ya. Wong dari awal hidupmu buat siapa? Kan gitu. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq.
sehingga menjadi jelas bagi mereka bahwasanya dia hak. Ini bisa Al-Qur'an, bisa Rasul ya. Ya intinya Allah hak ya gitulah. Rob yang harus disembah ya. Nah, di sini nanti perintah untuk apa? Tadakur sama tafakur. Suruh berjalan di muka bumi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Ya. Suruh jalan. Ya. Suruh mengambil pelajaran. Kenapa kok begitu? Ya karena beda. Ilmu itu ada tingkatannya. Ada keyakinan itu ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya. Semisal kemarin saya contohkan ada musibah rob ya di Semarang misalkan. Kita yang cuman tahu kan cuman di sini bilang kasihan mereka itu nggak punya makanan, menderita. Ayo tolonglah, coba mereka itu nggak punya apa-apa. Ya. Ini derajat pertama. Ya. Tapi apakah sama dengan orang yang kesana langsung, kemudian dia nyemplung kelep di sini, ya tenggelam dadanya, terus kadang airnya masuk ke mulutnya, asin juga ya. Kemudian habis itu basah, dia makan nasi sama gereh, ikan teri, asin lagi, tambahi sambal, terus kemudian dia kehujanan di sana, tambah lagi ya. Kemudian Mas tolong, dia ngelihat orang nangis-nangis, kira-kira sama nggak orang yang melihat langsung dengan yang cuman ngomong di meja nggak ngelihat? Beda sekali ya. Kalau yang pertama tadi setelah ngomong, ayo kita kasihan mereka bantu. Habis pulang, ayo kita makan. Kalau bisa makan ada sate, tongseng, gulai ya. Kemudian ada ayam bakar, semua. Yang kedua setelah datang, ada makanan enggak? Ya mungkin enggak usah banyak-banyak. Aku pengen nganu aja, yang sederhana aja. Nah, karena dia ngelihat langsung. Beda enggak efeknya? Beda. Yang kedua tuh ya langsung kena kolbunya. Experience-nya nggak sama. Ya. Makanya sudah beda alam. Beda alam. Ya. Ibrahim ketika minta Allah menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan orang mati, Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Apa kamu nggak beriman? Awalam tu'min? Qala bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tapi biar hatiku yakinnya makin kuat. Imanku tambah kuat. Ilmunya lebih yakin. Lalu suruh ngambil burung 4 dirajang ya, dipotong-potong, taruh bukit gunung, panggil kembali ya. Sama enggak dengan orang yang cuma bilang Allah Maha Mampu menghidupkan, dengan orang yang langsung melihat ini mati hidup lagi ya. Oh beda. Yang kedua pasti oh iya, kalau aku mati aku bisa dihidupkan lagi. Habis ini aku kalau enggak bener ngamal ya, enggak bener serius ya, celaka aku kan gitu kan. Beda ya. Beda alam. Beda alam ya. Ma'rifatullahnya beda ya. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan ya dalam sebuah riwayat ya, kalau kalian lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, apa kata Nabi, la dhuhiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, wala bagaitum kasiron, banyak menangis, wa mataladdattum bin nisa'i alal furush, kalian akan enggak bersenang-senang sama wanita di ranjang. Kalian akan naik ke bukit ya. Kemudian kalian akan berangan agar jadi pohon batang saja. Kenapa? Ya Nabi itu melihat makrifat yang berbeda lagi ya. Langsung lihat gambaran neraka di Mi'raj misalkan, lidah digunting-gunting ya. Apinya gimana mencakar-cakar, orang yang suka minta-minta ini ya. Habis dagingnya ya. Di dalam hadis itu disebutkan at-tatis sama langit bergetar. Beliau melihat, sallallahu alaihi wasallam melihat itu ya. Waqa'an atit, layak bergetar. Tidak ada di langit ini sejarak 2 jengkal kecuali ada malaikat sedang bersujud. Subhana rabbik, subhana wa bihamdik, subhana, bertasbih memuji Allah. Berarti kan banyak sekali kan, begitu melihat kan langsung udah aku nggak mau ngapa-ngapain kan begitu ya. Ya. Akhirnya kan ketika melihat kayak gini apa yang dia lakukan? Udah sekarang selain Allah nggak usah. Nah, kan gitu kan ya. Udah jalan-jalan nanti dulu. Tolong yang ada hubungannya sama Allah saja, yang nggak ada hubungannya sama Allah
Tolong nggak usah ya. Beda ya. Makrifat yang sampai ke derajat merasakan akul yakin itu beda alam ya. Beda alam. Jangan disamakan dengan cuman baca teks ya. Nah, disuruh nanti dengan ayat masyhudah itu. Orang yang terus merenungi dan tafakur tadabbur ini ya, tadakur dan tafakur beda ya. Beda ya. Baik. Sekarang kita perlu mengetahui dulu sebelum masuk ya, kedudukan kolbu dan jawari ya. Kolbu dan jawari itu lisan anggota badan ya. Kenapa? Ya karena tadi biar kita nggak salah. Kita memang tujuannya amal, tapi amal yang gimana dulu, jangan salah paham ya. Karena nanti ada orang yang ngamal tapi salah juga ya. Masih ada tujuannya ya. Jadi ini tuh harus pandai melihat ujung ya. Pandai melihat apa tipis ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa qalbu itu innama hiyal aslu al muradu al maksudu. Hati itu tujuan ya. Yang dimaksud, yang diinginkan dan dimaksudkan, ditujukan. Wa a'malul jawarihi tabaun wa mukammilatun wa mutammimatun. Sedangkan amalan anggota badan cuma ngikutin penyempurna ya. Ya. Jadi kalau amalan itu cuman lahir ya, badannya saja, nggak ada hatinya, sampai nggak ke tujuan? Nggak sampai. Jelas ya. Wa ma'rifatu ahkamil qulub aham min ma'rifati ahkamil jawab. Mengetahui tentang hati ini lebih utama daripada mengetahui hukum-hukum anggota badan ya. Ya sholat tuh benar lahirnya. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Tadi ya, nanti ya kita lanjutkan dulu. Idhiya asluha, karena asalnya hati. Sedangkan anggota badan mutafarri'ah, cabang ya. Tempat lain Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa memahami syariat ya pada setiap tempat-tempatnya ya, dia akan tahu hubungan amalan anggota badan dengan amalan hati. Wa annaha la tanfa'u bidunya. Amalan anggota badan enggak ada gunanya tanpa amalan hati. Jadi nanti kita paham, benar beramal, tapi amalan yang gimana? Bukan sekedar ngamal. Amalan ada kolbunya, ada ma'rifatullahnya. Ya, itu ya. Paham ya? Wa anna a'malal qulub afrad. Amalan hati lebih wajib daripada amalan anggota badan. Memang bedanya apa? Mukmin dan munafik, kecuali kan di kolbunya. Ya. Kalau enggak ya sama-sama sholat. Ya. Derajatnya apa bedanya? Ya kolbunya. Wa ubudiyatul qalbi a'dham. Ubudiyah kolbu ini lebih agung, lebih banyak, lebih kekal. Fahiyya wajibatun fi kulli waqt. Lebih wajib di setiap waktu. Harus ada terus. Bisa nggak skip, nggak beriman sedikit pun? Nggak bisa. Ya. Ya, harus ada terus. Di dalam tempat lain beliau mengatakan wajibatul qulub asyaddu wujuban min wajibatil abdan wa akad ya. Kewajiban hati lebih keras wajibnya daripada kewajiban anggota badan, lebih ditekankan. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan al-a'malu dhahira, amalan anggota badan, lisan tok ya. Ya. Baca tok itu ya. Zikir saja ya. La takunu sholihatan makbulatan, enggak soleh, enggak diterima illa kecuali bitawassuti amalil qalbi, kecuali dengan amalan hati. Nah tadi apa enggak boleh amalan anggota badan? Boleh. Tapi buat siapa? Buat yang baru belajar, buat anak-anak karena belum ada qalbunya, belum tumbuh kesadarannya, belum tumbuh itu hatinya ya kan ya. Gimana mau sholat kalau belum belajar lahiriah? Enggak bisa. Coba sholat gimana anak-anak ya. Pertama niat. Kemudian apa? Takbir Allahu Akbar. Terus apa? Istiftah Allahumma ba'id baina atau Allahumma kabira atau wajah tu wajahiyah. Terus apa? Ta'awud, a'udzubillah. Terus apa? Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Al-Fatihah. Terus apa? Surat. Terus apa? Takbir. Terus apa? Ruku. Nah, ya. Kan nggak bisa memaknai itu kalau belum belajar gerakannya dulu. Kan nggak bisa mau memaknai Al-Fatihah. Terus apa ya Al-Fatihah? Gimana memaknai wong belajar lafalnya saja ya.
belum dihafal, nggak bisa kan? Maknanya nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya. Maka butuh belajar tadi lafal anggota badan. Tapi kok cuman di situ saja? Sampai enggak? Ya enggak sampai ke tujuan. Tujuannya pemaknaan. Ya. Nah, boleh tidak? Boleh. Buat yang kena udzur baru belajar anak-anak. Ya sudah besar, sudah tua, sudah lama. Ya sholatnya masih kayak anak-anak saja. Nggak ada penghayatan dan pemaknaannya. Nggak sadar dia sedang ada Allah. Allahu Akbar. Dia sebut Allah Maha Besar. Sholat itu kan munajat. Innal musalli yunaji rabbah. Sedang ngomong sama Allah. Ya, dia ngomong itu kan ada lawannya. Ya. Kalau baca sendiri ya nggak ada lawannya. Ya. Baca sendiri gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu ya baca sendiri. Coba zikir seperti itu dipraktekkan buat ngomong kecepatan itu ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Buat ngomong sama orang ya. Kira-kira orangnya merasa apa senang atau merasa justru nggak dihormati ya. Nah itu loh cara kita ya sama Allah ya. Ya. Kalamnya itu kan sedang ngajak ngomong kita pakai kata ganti orang kedua. Afala tashkurun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan Allah dia menjadikan buat kamu ya, pendengaran, penglihatan hati. Apa kamu enggak bersyukur sedikit ya? Jih, ampun ya Allah. Kalau dia memaknai kan jadi kena efeknya gitu loh ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu enggak lihat? Nah, itu Allah lagi berbicara ya. Apa kamu enggak lihat bagaimana Rabbmu berbuat pada kelompok gajah, pasukan gajah? Ya Allah, benar ya Allah. Kan begitu kan? Ada hubungannya ya. Ketika dia sujud, dia sedang benar-benar merasakan dia merendahkan dirinya dan dia membaca subhanak kayak memuji di depan kita itu loh ada sesuatu. Dirasakan bahwa Allah itu mendengar gitu loh ya. Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Nah, itu loh. Yang dituntut itu ya. Bisa cepat gak lazimnya kayak gini? Ya nggak bisa. Makanya ibadah itu bukan banyak-banyakan. Ibadah itu bagus-bagusan. Ya. Yang ada pemaknaan. Ya. Nah, gimana mau doa? Ya. Kalau belum hafal-hafal kan nggak bisa. Robbana atina atau ataina atau itana ya. Nah setelah dia belajar lafalnya, ya jangan Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Ya gimana sih? Kamu tuh sedang menghadap Allah, minta sama Allah kok kayak gitu caranya. Ya. Ya dirasakan Robbana ya Allah dalamna anfusana kami ini mendolimi diri kami wa illam taghfir lana dirasakan benar-benar. Nah itu loh tadi ilmu-ilmu yang berubah dengan nggak sekedar di kepala, dia dirasakan hidup hatinya. Nah ini tujuan ya. Nanti zikirnya juga gitu, sholatnya gitu, akhirnya ngefek nggak ke perubahannya? Oh ya berubah ya. Dengan orang yang nggak sampai tujuan berubah atau nggak berubah? Waduh, kayaknya sudah hafal 30 juz tapi kok masih kayak gitu ya. Kayaknya sudah bergelar ya, di universitas ternama lagi, mungkin di Timur Tengah, kok masih begini ya. Itu loh ya. Ya. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Ilmu dan amal, mana yang lebih utama? Ini pertanyaan agar kita tahu. Ya. Ilmu dan amal, mana yang lebih utama? Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Miftah dari Sa'adah, kullun minal ilmi wal amali yanqasimu qismain. Ya. Setiap ilmu dan amal itu dibagi dua. Minhu ma yakunu wasilah wa minhu ma yakunu ghayah. Ada yang dia jadi wasilah perantara, ada yang dia jadi tujuan. Walaisal ilmu kulluhu wasilah. Ya, tidaklah setiap ilmu itu wasilah. Ya. Yang muradatan li ghairiha. Ya. Yang diinginkan adalah selainnya gitu. Tidak setiap ilmu itu semuanya wasilah. Yang maksudnya adalah selain ilmu itu. Ya. Fa innal ilma billah.
wa asma'ihi wa sifatihi huwa asyraful ulum alal itlaq wa huwa matlub li nafsihi muradun li dzatihi. Ya. Contohnya apa? Ilmu yang bukan sebagai perantara, ilmu ma'rifatullah itu loh. Ya. Tadi ayat tujuan ilmu. Biar kenal Allah nih. Oh ternyata kalau musibah itu sebenarnya Allah sedang berbuat baik. Oh kalau nggak dapat hasil itu sebenarnya itu Allah sedang ngasih kebaikan buatku. Coba dia renungi ya. Ini orang kalau setiap dikasih itu bagus apa enggak? Apakah dia nggak lihat anaknya itu dikasih harta aja berubah nggak? HP mahal ya dilempar ya, nggak ngerti harga ya. Coba apa setiap ngasih itu bagus? Coba dikasih apa itu gaji ya, lemak tetelan ya, kemudian daging ya, bakaran minyak ya. Kasih aja cepat, nanti kan cepat mentalkin ya. Memang memberi itu bagus, setiap memberi enggak juga. Oh dia paham. Kadang-kadang menahan itu bagus. Oh aku enggak dapat ini, enggak dapat yang tak maksud. Oh Allah sedang berbuat baik. Ah kan gitu kan. Ya. Yang diinginkan tuh mengenal Allah itu loh. Baik. Ilmu asal atau tujuan yakni ma'rifatullah lebih utama dari sekedar amalan anggota badan. Jelas ya. Jadi kalau jenengan belajar tentang ma'rifatullah itu lebih utama dari sekedar mengamalkan anggota badan ya. Sekedar amalan badaniyah ya. Ya. Ya jelas sekali karena mengenal Allah ini intinya ya. Ya. Dan ilmu yang dimaksud tapi adalah amalan hati. Ya, tadi kita bicara kedudukan kolbu. Ilmu yang ngajarin hati, ilmu yang berupa amalan hati ketika kita melakukan amalan anggota badan, itu kan tujuannya, oh iya ini lebih utama dari amalan anggota badan. Ya. Paham? Sholat yang seperti itu, yang pakai hati lebih penting daripada sekedar sholat tapi nggak ada rohnya. Nggak berharga ya. Saya kemarin sudah kasih contoh ya. Hewan kurban saja kalau pincang, buta, kemudian sakit yang signifikan, tulang sumsumnya nggak ada, kurus, itu nggak diterima. Apalagi hewan kurban nggak ada nyawanya. Itulah ibadah nggak ada kolbunya. Kira-kira diterima atau enggak? Nah, kalau diterima itu cuma karena baiknya Allah. Ya. Sedangkan di tempat lain amal yang menjadi tujuan ini lebih utama dari ilmu yang menjadi wasilah kepada amal. Jadi ilmu yang ngajarin amal, amalnya lebih utama dari ilmunya. Nah, paham ya? Biar nggak salah. Misalkan jenengan belajar tata cara ibadah, ya lebih baik ibadahnya daripada tata caranya. Dari dulu kemarin bahas madhab. Ya. Lebih berguna amalnya daripada belajar wasilah yang menjadi amalnya. Ya. Mau sampai kapan kamu cuman bahas antara berbagi 10 pendapatnya buat apa? Deketin ke Allah enggak? Enggak, sebenarnya kan gitu. Ini semua yang jadi kalau enggak sampai ke tujuan itu enggak mendekatkan ke Allah ya. Ujungnya apa? Wawasan ya. Baik. Nah, ini kata Imam Al-Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa amal itu goyah ya. Enggak benar. Ini juga kata Imam Al-Qayyim ya. Yang kamu maksud amal sebagai goyah, imma anturidu, kalau yang kamu maksud amal sebagai tujuan adalah amal yang di sana ada amalan hati dan anggota badan, ya. Apakah yang kamu maksud amalan hati dan anggota badan atau amal yang anggota badan saja? Ya, amal itu tujuannya, ya. Kalau yang kamu maksud yang pertama berarti amal sebagai tujuan adalah yang ada hati dan anggota badannya, fahuwa hak, benar, ya. Karena itu yang benar kalau amal sebagai tujuan dari ilmu iya, tapi amalan yang ada kolbunya ya nggak ada kolbunya ya salah ya. Wa in urida bihisani, tapi yang kamu maksud kalau cuman amalan anggota badan saja ya ini fakot ya, balai sebisa itu nggak benar ya. Karena amalan hati ya, ilmu hati tentang hati maksudah yang diinginkan, muradah lidati yang dituju ya. Bal fil haqiqah a'malul jawari wasilah wa muradatan li ghairi.
Bahkan aslinya amalan anggota badan cuma perantaranya. Jadi kayak sholatnya perantaranya untuk mengenal Allah dengan kolbunya gitu loh. Ya. Ya. Karena ganjaran, siksa, pujian, celaan dan yang mengikutinya itu untuk untuk kolbu aslinya. Anggota badan pengikutnya. Makanya ada orang, kenapa kok pezina ngasih minum anjing diampuni? Itu ya gara-gara kolbunya. Ya. Kenapa orang yang ngomong punya bitokoh la ilallah? Itu ya gara-gara kolbunya. Kalau enggak setiap, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau enggak setiap pelaku dosa besar yang ngomong semua orang juga pelaku dosa besar tadi mengucapkan la ilaha illallah. Cuman enggak ada kolbunya. Ya. Ya yang ini punya bitokoh ini pakai kolbu waktu itu. Ya. Sehingga dapat nilai. Ya. Ya. Baik. Ya. Baik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, fa'ulima anal a'mal minha ghayah wa minha wasilah. Akhirnya diketahui bahwasanya amalan itu ada yang ghayah, tujuan, ada yang wasilah. Ilmu juga itu. Wa aidon, dan juga fal ilmu ladzi huwa wasilatun ilal amali faqat. Maka ilmu yang menjadi sarana kepada amal, kaifiyah tata cara ibadah itu, ida tajarroda anil amal, kalau cuman pengetahuan saja, lam yantafi bihi sohibu, nggak bermanfaat, cuman pinter hukum ya, nggak pernah ngamal ya. Gitu loh. Fal amalu asrof minhu, amal lebih mulia kalau ini dari cuman sekedar belajar tadi ya. Ya. Wa amal ilmu al maksud alladhi tansha'u samratuhu al matlubatu minhu min nafsi fahada la yuqal innal amal mujarrad asyraf minhu. Tapi kalau ilmu yang jadi tujuan, yang punya buah yang dituju tadi, enggak bisa dikatakan amal sekadar amal lebih mulia. Fakaifa yakun mujarradul ibadah al badaniyah? Bagaimana mungkin sekedar ibadah badan lebih utama dari ilmu tentang Allah? Nah, ya, ma'rifatullah. Dan lebih utama dari waminal ilmi bi'akmalil qulub, lebih utama dari ilmu tentang amalan hati tadi, ikhlas, ngerti sedang nyari apa, dan kerusakan jiwa ya. Fal ilmu ladzi huwa wasilatun ilal amal faqat, ya ini tadi satu lagi, ini masih ke kopi ya. Paham ya? Jadi ini harus bisa bedain dulu, ini landasannya ya. Kalau enggak nanti salah, sebagaimana orang hari ini banyaknya kemana ya, pikir ya. Belajar tapi enggak mendekatkan ke Allah, enggak semakin mengenal Allah. Ujungnya apa? Pengetahuan itu ujungnya apa? Ya kebanggaan. Kalau sudah bangga gimana? Ya pujian ya, gitulah. Makanya di sini kalau kita lihat dalam kitab yang lain seperti Iqtidaul Ilmi Al-Amal milik Khatib Al-Baghdadi, ada ungkapan-ungkapan dari salaf soleh. Man kharaja ilal ilmi yuridul ilma. Barang siapa keluar ilmu, pengennya ilmunya. Pengennya nguasain. Ya. Pengennya cuma sekedar ahli tadi. Ya. Lam yanfa'hul ilmu. Ilmunya enggak bermanfaat buat dia. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amal. Ya. Tapi barang siapa keluar pengen mau ngamal. Ya. Nafa'ahu qalilul ilmi. Ilmu yang sedikit bermanfaat sampai ke tujuan ya. Kemudian mata arata an tusyarraf bil ilmi wa tunsaba ilaihi ya, wa takunu min ahlihi qabla an tu'tal al ilm. Kapanpun kamu pengen dimuliakan gara-gara ilmu. Jadi kamu belajar tujuannya ternyata pengen dimuliakan. Atau tunsab ilaihi, kamu pengen disebut ahli ilmu, disebut ustadz, disebut pelajar, penuntut ilmu ya. Ya kalau dia belajar penuntut ilmu saja ya nggak apa-apa. Cuman apa sih? Kenapa kamu harus nulis? Ya, cukup Allah saja yang tahu, itu sudah cukup aslinya kok. Karena ma'rifatulnya kurang ya. Jadinya masih pengen ada yang nggak perlu ada yang tahu, Allah saja. Dan kamu pengen jadi ahlinya sebelum kamu dikasih itu, malahu alaik. Ilmu itu bukan untukmu. Ihtajaba anka nuruhu. Kamu terhijab dari cahaya ilmu. Tinggallah wabaki ya alaika rosmuhu wadur, tinggal gambaran-gambaran lahirnya kayak pakaian ilmu ya. Oh, kayaknya pinter ya. Dzalikal ilmu alaik, itu ilmu jadi hujah buatmu, memberatkanmu, bukan buatmu ya. Ya. Wadzalika annal ilma yushiru ila istimalihi, karena ilmu itu ngantarin untuk menggunakannya.
Jika tidak digunakan, ya rahilat barokatahu, hilang berkahnya, maka nggak ngefek ke dirinya, nggak memperbaiki kolbunya, nggak membuatnya semakin kenal Allah, takut, cinta, dan seterusnya. Ya. Makanya ada ungkapan juga al ilmu kulluhu dunya, ilmu semuanya dunia. Ya. Wal akhiratu minhu al amalu bihi. Cuman yang akhirat itu cuman yang diamalin. Karena yang tadi cuman buat prestasi, ya. Hebat, lulusan terbaik, ya. Se-Indonesia, ya. Apalagi ya, orang tua, ya. Ya bukan itu. Sekarang kita beralih ke bab lain. Ini saya tambah sedikit ya, mudah-mudahan enggak salah. Nah, kita baru belajar dako ikur riya. Riya super tipis. Biar kita paham orang yang salah menuntut ilmu nanti ke sini ya. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ya. Kalau nggak salah di Ta'arud al-Aql wan Naql ya. Ya. Di antaranya apa yang dinukil oleh Al-Ghazali dalam Al-Ihya. Jadi Imam Ibnu Taimiyah ini menukil Al-Ghazali ya. Dia menyebutkan ya, yang lebih tersembunyi lagi tentang riya ya. Ya. Bagi orang yang beramal ketaatan ya. Di mana orang ini nggak pengen amalnya kelihatan. Nggak seneng juga dinampakkan ya. Nggak suka nunjukin amal. Tapi apa? Dia pengen kalau dia ngelihat manusia, nah, dia pengen kalau manusianya tadi segera memulai salam ke dia gitu loh. Agar dia menerima si dia yang ngamal ini, saya misalkan dengan berseri-seri ya. Hebat sekali antum. Walaupun batinnya tuh dia nggak mau nunjukin amalnya, tapi aku sudah begini dan begitu. Aku ini sebenarnya sudah belajar siang malam. Dia kok nggak ngerti aku ya, gitu lah. Ya. Ya, ada dipuji ya, ya. Kemudian agar nanti kalau sudah dia nggak mau nunjukin amalnya, ya, nggak mau nunjukin ketaatannya, tapi nanti agar orang memenuhi kebutuhannya, ya. Ada yang bisa dibantu, ya. Dan agar jual belinya mudah, ya. Nanti dia jual beli ada yang nganu nggak ya, ya. Gratis, alhamdulillah. Sengaja nyari gimana jar, ya. Dia tahu ini dia nyari ya, ya. Agar dikasih tempat yang luas. Coba bilang biar kita itu dapat tenang, kita kenal. Allah tuh nginginin kita itu nggak banyak minta, cuman minta Allah. Allah tuh nginginin kita tuh menyembunyikan diri. Ini malah pengennya minta tolong dan memanfaatkan orang lain. Ya. Fa'in qassara fihi muqassir. Kalau ada orang yang mengurangi kayak gitu, dia merasa berat di hatinya. Ini orang kok nggak ngormatin aku. Riya ya. Ya. Dia merasa orang ini nggak jauh, nggak bisa menghormati. Gini loh ya, paham ya. Ini riya super tipis ya. Ya. Karena apa? Ibadahnya tadi wujudnya itu ya ada dan nggak ada sebenarnya kan yang dia inginkan tadi ya. Ya. Bagian-bagian itu. Sekarang jenis kedua. Ya. Dia menjadikan an yaj'al ikhlasa lillah wasilah. Ikhlas itu jadi wasilah. Ya. Li ahadil matalib ad-dunyawiyah, untuk tujuan duniawi ya. Yang jadi maksud dan tujuannya ghayatan wa qasdan. Misalkan Al-Ghazali kata Syekhul Islam menukil ya, sebuah riwayat dari salaf, barang siapa yang ikhlas 40 hari ya, akan muncul di kolbunya pohon hikmah ya, yang akan keluar dari lisannya. Nanti dia akan ngomong omongan-omongan hikmah terus kalau dia ikhlas 40 hari ya. Nah, dia ngomong, kita harus ikhlas 40 hari ya. Ya. Nah, ada yang ngomong gitu, tapi kok nggak keluar ya pohon hikmahku ya, ya. Kok nggak bisa gitu ya, ya. Kemudian dia cerita, fadzakartu dzalika li ba'dil arifin, cerita kok aku nggak bisa keluar pohon hikmahnya. Maka dia ngomong ahli hikmah, innama akhlasta lil hikmah, kamu itu ikhlas buat hikmah, bukan ikhlas untuk lillah. Kamu jadikan sarana ikhlas ya untuk mencapai tujuan selain Allah. Ikhlasnya sarana ya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wadzalika li anal insan, bisa jadi manusia yang dia tuju adalah ilmu. Bukan Allah. Menguasai ilmu, pengen hikmahnya atau pengen qad yakunu nailal ilmi wal hikmah ya,
aunailal mukasyafat, biar terbuka bagian-bagian yang ya taksirat punya kelebihan, atau biar diagungkan manusia, dipuji ya, atau hal-hal yang lain. Dan dia tahu hal itu bisa tercapai kalau dia ikhlas sama Allah dan menginginkan wajah Allah ya. Dan kalau dia mencari itu ya dengan cara ikhlas ya mencari itu tapi juga menginginkan yang itu karena mutanaqidon ya. Maka itu jadi bertentangan, lawanan sendiri ya. Li'anna man arada syai'an li ghairihi ya. Karena orang yang menginginkan sesuatu untuk selainnya ya, tadi ikhlas untuk selain ikhlas ya. Fasani huwal murad al maqsud bidati. Maka yang dia tuju itu yang kedua. Wal awal yuradu li kaunihi wasilah ilaihi ya. Maka yang pertama tadi jadi wasilah saja ya. Paham ya? Kalau kita belajar ikhlas nanti itu ya manusia akan nyari kita. Kamu itu ya. Ujungnya memang nyari manusia. Kalau kamu belajar terus ya, nanti kamu dapat gaji, ujungmu gaji. Ikhlas sebagai sarana ya. Apalagi ya. Kalau kamu menasihati orang ya, nanti dia ujungnya kan akhirnya berbuat baik kepadamu, timbal balik. Berarti nasihatmu itu menginginkan timbal balik manusia kepadamu, bukan lillah. Makanya nggak diterima juga ya. Kesel ketika nasihatin pasangan nggak didengar ya, marah ya. Karena yang dia tuju bukan nasihat lillah ya, tapi pengen apa? Pengen agar dia baik sama dia, tujuannya dirinya ya. Lihat ya. Jadi kalau kita renungi dari hal ini itu banyak ya. Banyak sekali ya. Nanti dia apa di cross check ya. Misalkan kalau kita belajar dengan ikhlas, nanti kita bisa bikin pondok ya. Berarti tujuan pondok ya. Ikhlasnya sisipan ya. Ini sebagaimana kalau kita tobat dengan jujur, orang yang tobat itu mulia ya. Berarti tujuanmu itu mulia. Meskipun kamu tahu kalau kamu tobat ikhlas, kamu mesti dimuliakan ya. Tapi kamu nggak menginginkan mulia gitu loh ya. Bedanya itu tipis ya. Tapi kalau memang dari awal dia pengen mulianya dengan tobat, maka tobatnya sisipan, bukan intinya ya. Bukan aslinya. Kalau berdakwah dengan ikhlas, nanti setelah mati orang akan mengenal kita ya. Mensolati berdakwahnya sisipan. Makanya ada riwayat, bisa jadi Bishr Ibnul Haris mengatakan, bisa jadi seseorang itu riya ba'da mautihi. Kenapa? Yuhibbu an yaksurul khalqu fi janazatihi. Ketika dia mati, dia pengen banyak manusia mensolatinya. Dari awal ya nggak menginginkan, nggak ada manusianya, cuman Allah saja ya. Belajar pengen apa? Disebut mufti, apalagi pengen disebut mujtahid ya. Kalau ikhlas nanti jadi mujtahid, berarti kamu tuh bukan lillah, pengennya mujtahid ya. Kalau sedekah ikhlas nanti omset meroket, berarti kamu tuh pengennya omset ya. Kalau berdakwah dengan ikhlas nanti banyak follower, liker, subscriber, berarti kamu pengennya liker, subscriber, follower kan ya. Kan gitu kan. Ikhlas jadi sarana ya. Kalau emang dari awal Allah ya nggak usah ngelihat apapun gitu loh. Susah nggak? Ya susah. Makanya kalau nggak hati-hati dalam belajar, tergelincir, salah jalan ya. Nah terkait dengan bab berikutnya ini klasifikasi ilmu. Klasifikasi ilmu itu bagaimana? Ilmu itu dulu itu belum dibagi-bagi ya. Belum ada penulisannya, belum ada istilah tauhid, belum ada istilah akidah, belum ada. Itu belum ada ilmu hadis, ilmu usul fikih dan seterusnya. Mereka hanya mengenal ilmu apa tadi? Ya, yang mengenalkan pada Allah, membuat takut Allah. Ya. Sisanya mereka nganggap ya kadang-kadang ya cuman sarana, atau bisa jadi kalau cuman berhenti di sana jadi dunia, nah, gitu ya. Nah, termasuk bagian hal ini nanti kalau kita nggak paham, yang hari ini dianggap sebagai tazkiyatun nafs ya. Itu sebenarnya ilmu ma'rifatullah, ilmu tauhid juga ya. Tapi disebut tazkiyatun nafs ya. Sebenarnya ya kalau nggak paham kan nyasar ya. Dan apakah ilmu tentang ma'rifatullah itu belajar asma wa sifat itu berarti
Ar-Rahman itu apa, kemudian Al-Qudus itu apa, ya enggak gitu juga. Belajar tentang Allah, ma'rifatullah itu, nama-nama perbuatan Allah itu bisa jadi lewat contoh-contoh tadi loh, tadakur dan tafakur ya. Coba kamu lihat orang yang hidup itu gunung, gimana gunung itu bisa begini ya. Dataran itu rasanya datar ya. Nggak mungkin bisa gini kecuali dikeruk sana jadi ini tinggi atau memang sengaja ditumpuk ya. Nah itu gunung setinggi itu siapa yang bisa buat? Nah, kan gitu. Oh iya ada zat yang maha besar. Nah itu sudah belajar ya tentang af'alullah ya, sifat Allah ya. Jadi nggak harus belajar yang dimaksud itu nggak harus belajar seperti yang diomongkan orang hari ini kadang-kadang ya. Jadi kita harus paham. Kadang-kadang klasifikasi ilmu ini membuat salah paham ya, ya, ya. Ilmu akidah penting, ilmu akidah yang sampai mana? Sampai S3 cuman gitu saja. Ya enggak juga apa wajib terus semua orang belajar itu. Yang belajar adalah mengenal Allah, mendekatkannya ya. Sisanya kadang-kadang ada yang harus diteliti lagi nanti, cross check. Kita harus punya niatan yang benar ya. Yang terakhir yang mau saya bahas adalah tentang hilangnya ilmu ya. Hilangnya ilmu kalau kita renungi ya. Ilmu ini kan sekarang kan banyak ya. Ditulis, direkam, ada channel, ada Instagram, ada buku setiap hari, ada kitab dicetak, lulusan di mana-mana, S1, S2, S3, pondok di mana-mana, rekaman, bahkan karya ilmiah, kemudian juga mungkin semisal tiap hari mungkin ada hafid ya, hafalan Quran. Kok bisa ilmu hilang? Kalau kita lihat perkembangannya kan harusnya banyak kan gitu ya. Ini yang mau saya bahas ya. Ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi sekarang, sudah semenjak zaman Nabi ya. Waktu itu di riwayat Tirmidzi dijelaskan, kami bersama Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, ini tanda ilmu diangkat dari manusia. Loh, ilmu hilang. Kan sekarang semua pada melakukan menghafal, belajar, ya, kuliah gitu kan. Ya. Kok bisa hilang kan? Pelajari terus itu, direkam. Ya. Maka Ziyad bin Labid mengatakan, kaifa yuhtalasu minal ilm? Gimana ilmunya bisa hilang? Padahal kita baca Quran. Allah lanaqra'annahu wa lanuqri'annana wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna. Kita akan demi Allah akan kita bacakan, kita baca benar-benar itu. Kita bacakan juga buat anak-anak perempuan, kita suruh belajar ya. Kok bisa hilang ya? Maka Nabi mengatakan, celaka engkau wahai Ziyad. Aku menganggap engkau termasuk orang cerdas di ahli Madinah. Ini loh Taurat dan Injil ada pada Yahudi dan Nasrani juga. Apakah mencukupi mereka? Maknanya Yahudi dan Nasrani punya kitabnya juga, ada rekamannya juga. Apakah terus mereka mendapatkan tujuannya? Oh enggak, ya kan enggak gitu kan. Ternyata Yahudi sesat juga kan dan Nasrani ya. Ya. Kemudian ya di dalam riwayat Ahmad dijelaskan ketika Nabi SAW mengatakan ini tanda hilangnya ilmu, kemudian Nabi menjelanjutkan jawaban dari pertanyaan tadi, awalaisal yahudu wan nasara, bukankah Yahudi dan Nasrani yaqra'una Taurat wal Injil, juga baca Alkitab. Kalau kita ya baca Al-Qur'an, juga mungkin ngapalin juga ya. Tapi la ya'maluna bi syai'in mimma fiha, tapi enggak ngerjain isinya ya. Cuman memperbanyak maklumatnya sebagaimana hari ini lagi pada ribut ya, debat ya, lagi rebut. Ilmu itu kalau buat mendekatkan ke Allah ngapain debat kan gitu kan, nggak ada gunanya. Kita sedang memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kalau kamu pengen ngalahin orang, iya itu namanya kebanggaan ya. Kalau kamu pengen agar orang akhirnya ikut kamu, memuji kamu, menunjukkan bahwa kamu hebat, oh iya ya, sudah sana ya. Wa fi hadhil ahadits anna dhahabal ilmi bidhahabil amal. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa hilangnya ilmu itu bukan hilangnya rekamannya dulu, bukan hilangnya kitab, hilangnya hafalan, bukan, hilangnya pengamalan. Nah, pengamalan yang mana? Ya tadi hasilnya pengamalan lebih tinggi, pengamalan dengan kolbu. Pengamalan lahir saja sudah jarang ini sekarang ya, kalau mau jujur ya. Mau praktek sifat sholat Nabi yang asli itu kita itu belum mencapai shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu sebagaimana sholat. Setelah saya renungi, saya sendiri ya, itu nggak mencapai lahirnya bahkan. Kalau mau jujur, ya, sholatnya Nabi itu duhur, kadang baca alif lam mim saat sajadah ya. Sajadah itu 4 halaman ya. Ya. Ada nggak yang sekarang gitu?
ya nggak ada. Istiftahnya kadang ada yang panjang, ya. Ada nggak? Ya nggak ada. Ya. Kenapa? Ya karena memang kalau ngikut lahir, ya lahirnya itu menyesuaikan rutinitas Nabi. Makanya dulu ada seorang sahabat yang menegur kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan mengimami sholat maghrib cuman baca ad-duha dan surat-surat pendek itu lah. Terus ditegur. Ya. Kok kamu baca itu saja sih? Itu khilafus sunnah. Karena Nabi sholat maghrib pernah membaca Al-A'raf kadang-kadang. Sholat maghrib baca Al-A'raf 7 halaman bagi 2 ya. Itu belum sampai ke lahirnya. Termasuk tanda fakihnya khotib ya. Adalah tanda fakihnya seorang adalah memperpendek khutbah, memperpanjang sholat. Khutbah berapa menit? Yang pendek mungkin 15. Sholatnya berapa? 20 atau 5 menit? 5 menit. Ya. Lahirnya saja belum sampai. Ya. Rukuknya, sujudnya Nabi panjang atau pendek? Ya. Ya. Bacanya pelan apa cepat? Udah. Lahirnya belum sampai, apalagi kolbunya. Ya. Tambah jauh lagi. Ya. Wa anna sahabah fassaru dzalika bidhahabil ilmil batin minal qulub wa huwal khusyu. Sedangkan sahabat menafsirkan hilangnya ilmu dengan ilmu batin dari hati, ilmu hati, yakni khusyu yang disebut Ibnu Qayyim salah satunya. Yakni dalam sebuah riwayat dari Hudzaifah ada Abu Darda dan yang lainnya, Abdullah bin Samit kalau enggak salah, ya, saya lupa ya. Inna awla ma yurfa'u minal ilm al khusya. Ala ukhbiruka bi awali ilmin yurfa'. Mau enggak aku kasih tahu ilmu yang pertama hilang? Al khusyu. Kamu lihat masjid, mau masuk masjid enggak ada lihat orang yang tunduk, takut ya. Salat mau lahir ya, ya sama sebenarnya ya. Fa inal ilma ilmani, karena ilmu itu ada dua sebagaimana kata Al Hasan, ilmu lisan, ilmu di kepala. Pada hujjatullah ala ibni Adam, itu hujah Allah pada anak Adam. Begitu paham, berlaku hukum ke kita. Enggak ngamalin, nanti ditanya Allah. Wa ilmun fil qalbi, ilmu di hati. Fadakal ilmu nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Rajab menukilkan, inna aqwaman yaqra'unal Qur'an, ada kaum baca Quran, la yujawizu taraqyahu, enggak melewati kerongkongan. Tadi cuman lafal, ya tilawah lafal. Walakin idza waqa'a fil qalb, tapi kalau kena hatinya dengan tilawah makna, kemudian dia jadi takut Allah, kenal Allah, cinta Allah, dijelal sama Allah, farosaho kekal kokoh di sana meresap, ngeresep di kolbunya jadi kayak daging, jadi tulang, jadi kayak gitu. Nafa'a, bermanfaat. Fal ilmu nafi' huwa ma basyarul qalba. Ini kata ungkapannya Ibnu Rajab. Ilmu yang bermanfaat itu yang ilmu yang ngena hati. Kemudian jadi ma'rifatullah ya. Setelah ma'rifatullah jadi mengagungkan Allah, khosyah, ijlal, ta'zim, mahabbah ya. Dan ketika itu menetap, hati sebagai inti, khusyuk dia, maka anggota badan juga khusyuk ngikutin. Dan Nabi SAW juga berlindung dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang enggak khusyuk. Ibnu Rajab menjelaskan, wahada yadullu, ini menunjukkan bahwa ilmu yang enggak menghasilkan hati, enggak mengenal Allah, bahwa ilmun ghairu nafi, itu ilmu enggak bermanfaat. Terus beliau menjelaskan runtutan ilmu batin yang ini hilang, tinggal lahir saja di lisan-lisan semuanya. Hilang juga ilmu ini yang merupakan hujah dengan pemikul-pemikulnya, ulama yang punya ilmu hati juga enggak ada lagi, sudah tinggal agama cuman gambaran, Quran di mushaf kemudian diangkat di akhir zaman dan enggak ada sama sekali. Ya, ini pelajaran-pelajaran kita tentang berbenah kepada ilmu yang harus kita pahami dan kita renungi agar kita paham esensi dan tujuan kita itu kemana arahnya dan tidak salah di dalam menempuh perjalanan ini menuju Allah ya. Baik. Ustadz izin bertanya, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana saat kita sampaikan bahwa amal lebih utama daripada ilmu yang menjadi wasilah pada amal. Kemudian disampaikan menjadi malas menuntut ilmu dan malas hadir kajian karena malas sudah mengetahui ilmu yang akan disampaikan. Ya memang ilmu tadi itu kan bukan ilmunya yang dicari. Ya. Ya dia belajar kan untuk memperbaiki kolbunya aslinya, untuk mengenal Allah. Dia duduk itu kan terus dia mencari apa yang dia itu butuhkan ya. Makanya bukan sekedar taunya. Kalau taunya nanti jadi kayak tadi. Itu retorikanya enggak bagus. Sifat sholat Nabi Ustadz A, Ustadz B, terus lihat Ustadz C, Ustadz B bagus, Ustadz B kurang bagus. Jadi merendahkan milih-milih ya.
Kalau tujuannya amal, oh berarti ya yang belum sholat ya sholat gitu loh. Ya. Bukan malah dia nggak mengamalkan. Ya. Jadi dia tetap menuntut ilmu ya jalan-jalan saja. Ya. Dengan membenarkan niatnya mendekatkan dirinya sama Allah dengan cara dia. Tapi nggak sekedar apa tadi mencari pengetahuan, tapi dia itu sedang beribadah dan apa yang bisa ngobatin kolbu. Ya, gitu loh. Ya. Terus apa yang belum tak lakuin? Oh, perbuatan ini belum tak lakuin. Nah, dia lakuin. Ya. Jadi tujuannya bukan apa pengetahuan ya. Karena dia ini tujuannya pengetahuan, malas menuntut ilmu karena apa? Merasa sudah mengetahui. Ya kan berarti dia tujuannya pengetahuan. Tadi man kharaja ilal ilmi yuridul ilma ya. Karena tujuannya pengetahuan. Akhirnya dia apa? Meremehkan. Kan gitu. Ya. Itu sudah salah di awal tadi kan sudah dijelaskan ya. Tujuannya pengetahuan. Tujuannya bukan pengetahuan ya. Tujuannya itu Allah. Kamu tuh merasa butuh Allah gitu loh ya. Merasa butuh, pengen Allah. Bagaimana hukumnya orang yang sholat hanya bisa melafalkan ayat tapi tidak mengerti maknanya? Lah, ya tadi Allah itu nggak membebani seseorang sesuai dengan apa kemampuannya. Tapi kalau dia bisa, dia mangkir, makin bisa, makin tercela, makin parah, makin sudahlah tadi ya. Ya memang dia hanya bergerak sesuai kekuatan kolbunya gitu loh ya. Tapi nggak boleh dia ridho dengan kerendahan dan berusaha menyepelekan Allah. Terus udahlah biarin aja. Oh nantang Allah, lancang sekali ya. Ya. Dia sedang menghadap Allah sama ngeremehin Allah ya. Jadi kalau dia mampunya segitu ya mampunya, lakukan mampunya. Tapi dia ngerti bahwa yang dia maksudkan adalah memaknai harusnya itu ke sana. Dia harus ke sana. Tapi kalau dia di kolbunya meremehkan, meninggalkan, menyengaja, wah ini namanya ya berani ya. Ya terserah Allah deh kalau gitu ya bahasanya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Banyak sekali gangguan khususnya pekerjaan sama waktu banyak untuk habis. Disebabkan oleh pekerjaan saya waktu agak suntuk. Mohon saran Ustaz. Sebenarnya Islam yang hakiki yang dikehendaki Allah itu justru apa ya? Memanusiawikan versi Allah lah. Saya mau pakai bahasa gitu. Kenapa? Ya karena kita nggak disuruh hanya baca buku. Kita nggak disuruh menghabiskan waktu begitu. Nabi itu di rumah juga bantu kerjaan rumah loh. Ya, ngepel mungkin nyuci dan sebagainya. Tapi apa kolbunya kan lillah terus. Jadi dia berbuat baik itu juga bukan buat istrinya gitu loh. Ya. Dia sedang mengibadahi Allah dalam setiap tindakan. Ya bekerja tadi ini tipis-tipis ya. Bekerja awalnya karena Allah. Ya. Karena kalau Allah itu kan secukupnya, ya. Terus dia ngibadah. Ya kalau kemudian habis itu meleng cari, nah tapi kan nanti aku juga pengen namanya bukan karena Allah lagi. Jadi awalnya karena Allah, sisanya bukan karena Allah. Nah, bisa jadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau runut, apa yang Allah kasih tahu ke kita itu sebenarnya sangat memanusiawikan versi Allah yang dikehendaki. Bukan kita itu disuruh diam saja itu enggak ya. Yuk kita belajar. Belajar itu juga nggak harus baca buku. Dengan tadi ayat-ayat masyhudah kita berjalan mengambil ilmu dari sekitar kita, terus kita lihat diri kita, oh ini berarti Allah begini, oh begini. Itu ya sudah ilmu, itu juga menimbulkan khasyatullah gitu loh ya. Ya meskipun kita juga asal ilmu yang pertama ayat yang pertama ayat majluwah kita juga tetap baca itu punya peran sedikit banyak ya, entah dengan berusaha merenunginya. Yang terpenting kan memaknainya. Meskipun surat Al-Fil yang dibaca, tapi Al-Fil itu dimaknai lebih bagus daripada bacaan Naba kosong, nggak paham sama sekali ya. Ya. Jadi pahami kita bukan banyak-banyakan amal ya, tapi bagus-bagusan ya. Yang menyelamatkan, yang bisa meraih keridhaan itu kan bagusnya, bukan banyaknya. Banyak nggak tekan ya. Bismillah setelah kesini banyak ya riak yang tipis. Bagaimana mengembalikan? Ya sebenarnya ya nggak hanya antum ya. Wong saya ini juga baru sadar. Kalau antum baru sadar sekarang, saya sudah 10 tahun salah gimana ya. Ya saya cuma bisa bersyukur bahwa bagian-bagian ini adalah Allah mengendaki kebaikan. Kalau enggak tadi saya enggak ngerasa salah ya. Itu kan beda dengan orang yang belum pernah ngerasa salah gitu ya. Paham ya? Ya. Hakul yakinnya kan beda dengan itu salah tapi enggak pernah salah. Bukan berarti kita harus salah ya. Tapi ini bagaimana kita mengembalikan sama Allah ya. Apa yang kita rasakan berupa salah itu ya, itu enggak bisa diungkapkan dengan tulisan.
Sehingga membuat pelajaran yang membuat kita akhirnya, aku nggak mau, kapok ya. Sekarang kalau suruh nyari manusia, suruh nyari, ketenaran, suruh nyari apa, sudahlah, capek ya, kan gitu kan, beda kan, ya. Jadi ya memang harus, kita terus bersyukur juga dengan kesadaran ini ya, terus memperbaiki lagi terus, dan kolbu itu kadang-kadang terhijab dengan maksiat, lalai, banyak cabang, bukan Allah lagi, kanan kiri pikirannya ya, ya. Awalnya Allah, kalau sungguh-sungguh Allah pasti akan dikasih jalan Allah, tapi gara-gara, "Tapi saya juga hidup pengennya begini, saya kan begini harusnya begini, saya kan, saya introvert, saya ekstrovert, saya kan wanita, saya ya butuh healing healing, saya butuh gini." Tujuanmu kayaknya banyak selain Allah ya. Padahal Allah itu punya sifat cemburu ya, nggak suka. Allah pengen agar kita menunggalkannya saja, harus tujuannya memang Allah saja. Akhirnya kan kita belajar ke sana. Apa mudah? Ya nggak mudah ya. Makanya yang mudah itu hanya Allah yang mudahkan saja, ya. Yang bisa itu siapa? Yang Allah bisakan saja. Akhirnya meskipun kita bisa, ya, itu juga nggak merasa merasa lebih baik, merasa sombong, merasa ujub, itu ya enggak. Karena apa? Ya kita sadar bahwa ini juga kalau nggak karena Allah ya nggak tahu, ya. Ya. Terus saya tahu orang yang nggak tahu, oh itu saya dulu. Ya. Sudah, saya juga pengen diampuni, saya juga pengen dia diampuni. Kita mintakan ampunan, ya Allah, rahmatmu terlalu luas, ampuni semua. Allahumma firli ummati Muhammadin, kan gitu ya. Jadi dia tuh ya, kalau kolbunya hidup makin makin bener ya. Kolbunya makin mati, makin parah, makin rusak. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita, sudahi saja pertemuan kali ini. Saya mohon maaf jika bertambah waktunya lebih panjang. Jika ada kekeliruan, saya beristighfar kepada dan merujuk kepada yang lebih benar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan.